wilayah Jakarta hingga Jawa Barat. Hal ini tentunya untuk memastikan kesiapan dan juga apa saja yang perlu diantisipasi selama masa arus mudik Lebaran nanti. Dan untuk membahas selengkapnya sudah bersama kami Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Pak Wakapolri, terima kasih. Tadi sudah melakukan pantauan udara, sudah mengunjungi 2 pos terpadu, Pak. Sejauh ini bagaimana kesiapannya? Ya, tadi kita melihat dari pantauan udara untuk arus lalu lintas di jalan tol, kenaikan yang secara signifikan belum terlihat jelas. Tapi setelah kita melakukan juga peninjauan di 2 pos, yaitu pos terpadu Cilenyi dan pos terpadu Limbangan. Di Cilenyi ada sedikit peningkatan, yaitu lebih kurang 20%. Dari 2 pos yang kita lakukan peninjauan, langkah-langkah sudah disiapkan. Langkah-langkah untuk mengurai kemacetan lalu lintas yang sudah diprediksi akan terjadi. Di antaranya itu dengan membuat inovasi-inovasi seperti yang pertama, ada strategi rekayasa lalu lintas, yaitu dengan membuat one way, yang kedua buka tutup, kemudian juga menambah gate-gate baru ya pada pintu-pintu tol yang masih kurang apabila terjadi kemacetan, dan juga menambah personil yang proaktif ke depan ya, untuk agar pembayarannya lebih cepat. Itu yang dilakukan. Di samping itu ada inovasi-inovasi yang cukup banyak dilakukan, seperti BBM mobile, sehingga kalau ada kemacetan di jalan tol atau jalan-jalan darat lainnya, kendaraan ini bisa cepat, ada yang bensinnya habis, akan cepat memberikan bantuan bensin sehingga tidak terjadi kemacetan yang panjang. Kemudian juga ada smart Polantas yang bisa mengupdate situasi yang up to date gitu ya. Mereka tahu semuanya. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran, kemudian di mana terjadi kemacetan, sehingga masyarakat bisa mencari jalur yang memang sudah terurai oleh petugas kita. Juga bisa mengetahui informasi-informasi apa saja di dalam smart Polantas tersebut ya. Kemudian juga di tempat setiap pos-pos ini kita lihat banyak juga inovasi-inovasi, di samping tempat permainan anak, kemudian ada vaksinasi dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya dilakukan semuanya adalah dalam rangka untuk bagaimana masyarakat kita yang melaksanakan mudik Lebaran itu bisa melaksanakan mudiknya dengan aman, nyaman, dan sehat. Bahkan juga tadi kesiapan di dalam rangka vaksinasi di tempat-tempat pos PAM, apakah pos PAM terpadu, pos PAM pelayanan, kemudian juga pos PAM di tempat-tempat wisata, ya, pos PAM pengamanan, itu disiapkan semua, sehingga masyarakat juga yang belum vaksin bisa booster, bisa melaksanakan vaksin di tempat pos-pos itu. Ini menunjukkan bahwa kesiapan jajaran di wilayah Polda Jawa Barat ini sudah siap untuk mengamankan masyarakat yang akan mudik maupun nanti balik setelah Lebaran nantinya. Ini kan sudah 2 tahun Pak mudik tidak dilaksanakan dan kembali diizinkan. Ini proyeksinya akan mayoritas adalah pemudik via jalur darat. Antisipasi apa saja Pak yang mungkin akan dihadapi nantinya oleh kepolisian? Tentunya sudah beberapa langkah yang disiapkan. Yang pertama adalah manajemen rekayasa lalu lintas. Yang pertama, kita menyiapkan langkah-langkah apabila terjadi kemacetan dengan kontraflow. Dan apabila kontraflow ini tidak bisa juga dilakukan, maka dia akan melakukan dengan cara one way. Juga ada ganjil genap. Bahkan ganjil genap itu sudah kita mulai uji coba pada hari ini ya. Hari ini itu dimulai dari kilometer 47 sampai dengan gate Cikampek ya. Nah, itu dari jam 11 sampai jam 13. Besok sama jam 11.13, tapi lebih jauh lagi dari gate 47 sampai dengan gate tol Palimanan. Kemudian hari yang ketiga kita coba lagi dari kilometer 47 sampai dengan gate tol Kali Kangkung. Itu dari jam 10 sampai dengan jam 17 kita mencobanya. Tadi kita lihat juga dari atas, untuk arus masih cukup baik ya, lancar, jadi belum ada kepadatan lalu lintas. Mudah-mudahan dengan rekayasa ini kita bisa mengurangi kepadatan yang terjadi baik itu di jalan tol maupun di jalan-jalan arteri yang ada. Bahkan di jalan arteri juga dipersiapkan langkah-langkah seperti one way, juga jalan buka tutup dan lain sebagainya. Semua potensi-potensi yang menimbulkan itu kemacetan sudah diambil langkah-langkah antisipasinya oleh seluruh jajaran. Titik mana saja sih Pak yang diantisipasi akan terjadi kepadatan atau kemacetan? Di antaranya tentu ya ketika masuk tol atau keluar tol. Ini kan ketika pembayaran itu akan terjadi kemacetan-kemacetan. Kemudian juga di tempat-tempat yang jalur ada pasar-pasar tumpah, ya, kemudian juga jalur yang sempit,
tanjakan dan sebagainya. Dan kita sudah menyiapkan di situ pos-posnya. Ada pos terpadu, ada pos pengamanan, ada pos datur, tempat-tempat wisata, pos wisata. Sudah disiapkan semuanya. Oke Pak, terakhir himbauan dari kepolisian kepada masyarakat yang hendak mudik lebaran pada tahun ini. Saya ingin menghimbau kepada masyarakat, yang pertama, silakan masyarakat mudik mendahului ya, untuk mengurangi daripada kepadatan arus lalu lintas. Yang kedua, jangan ngebut, periksa daripada kendaraannya, bahwa kendaraan itu siap pakai, siap digunakan, ya, batnya, mesinnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalau capek, ngantuk, lelah di jalan, istirahat dulu, jangan dipaksakan, karena bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat yang belum melaksanakan booster, segera booster, agar nanti ketika mudik ya, dan kembalinya kita tidak terpapar COVID-19, semuanya sehat, sehingga mudik yang aman, mudik yang nyaman, dan mudik yang sehat bisa terlaksana. Baik, terima kasih Pak Wakapolri sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Jadi tadi kesiapan dari infrastruktur dan juga antisipasi dari pemerintah ini sudah sangat matang, dan namun tentunya ini adalah partisipasi dan juga kesiapan dari para pemudik untuk menyiapkan fisik, dan juga jangan lupa cek kendaraan agar nantinya dapat mudik dengan aman dan juga sehat. Dari Jawa Barat, Yusrin Zata, Cinta Novita, Metro TV.